Hai Sobat Penggas Muda, kali ini kita bakal bahas tentang gimana cara gunakan laporan keuangan untuk analisa kredit, part 1. Selamat menyaksikan. Apa aja yang bisa dilihat dari laporan keuangan? Pertama, untuk melihat posisi keuangan debitur. Hal ini bisa dilihat dari laporan neraca. Kedua, untuk melihat kinerja keuangan usaha debitur. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi. Ketiga, info-info di laporan keuangan bisa dipakai bank untuk lakukan analisa risiko kredit dan juga melihat peluang bisnis buat bank. Poin utamanya di sini adalah gimana caranya bank bisa membaca dan memahami laporan keuangan dari sudut pandang kreditur, bukan dari kacamata accountant. Item-item utama apa aja yang ada di laporan keuangan? Nomor 1, laporan neraca yang menggambarkan nilai aset, liability, dan equity perusahaan pada saat tertentu. Jadi, laporan neraca menjelaskan posisi keuangan debitur. Nomor 2, laporan laba rugi yang menggambarkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi selama periode tertentu. Jadi, laporan laba rugi menjelaskan kinerja keuangan usahanya debitur. Nomor 3, laporan perubahan modal yang menggambarkan modal awal, penambahan pengurangan selama periode, dan modal akhir periode. Nomor 4, laporan arus kas yang menggambarkan keluar masuknya kas yang disebabkan oleh aktivitas operasional usaha, investasi, dan pendanaan perusahaan. Hal apa aja yang ditunjukkan oleh neraca? Pertama, posisi keuangan perusahaan. Di sebelah kiri ada aset atau harta perusahaan, dan di sebelah kanan ada liability atau kewajiban, dan equity atau modal. Kedua, liability menggambarkan klaim dari kreditur, dan equity menggambarkan klaim dari pemilik terhadap aset perusahaan. Untuk susunan posisinya, aset diurut berdasarkan likuiditasnya, mulai dari aset lancar ke aset tidak lancar. Sedangkan liability diurut berdasarkan tanggal jatuh tempo kewajibannya, mulai dari dalam 1 tahun hingga lebih dari 1 tahun. Buat banker, ada hal penting yang perlu diperhatikan di neraca, khususnya di liability. Apa aja itu? Pertama, akun pinjaman bank ada di sisi liability, dan akun-akun di liability seperti hutang dagang, hutang bank harus dibayar kembali oleh pemilik perusahaan. Kedua, bank harus tahu berapa besar rasio antara liability dibanding equity, karena tambah tinggi rasionya, tambah besar risikonya buat bank. Dalam skenario likuidasi, penting untuk diketahui seberapa besar nilai aset yang dapat menyusut untuk membayar kembali liability atau kewajiban. Hal apa aja yang ditunjukkan di laporan laba rugi? Pertama, kinerja keuangan perusahaan, yaitu penjualan dan biaya selama periode tertentu. Kedua, hasil operasi perusahaan, yaitu laba atau rugi. Ketiga, profitabilitas atau margin keuntungan perusahaan. Keempat, sumber arus kas, yaitu dana yang dihasilkan dari hasil operasi usaha. Apa aja yang ditampilkan laporan arus kas dan apa kegunaannya? Pertama, arus kas dari hasil usaha operasional perusahaan, yaitu laba bersih ditambah nilai depresiasi atau penyusutan. Kedua, perubahan posisi keuangan di modal kerja seperti di account receivables, inventory, account payable, dan di accrued expense. Ketiga, arus kas dari aktivitas non-operasional perusahaan, yaitu dari aktivitas investasi, contoh pembelian bangunan kantor, dan dari aktivitas pendanaan, contoh penarikan dana pinjaman, pelunasan hutang, dan pembayaran dividen. Keempat,
Untuk melihat kemampuan membayar utang, apakah arus kasnya cukup? Atau apakah perusahaan butuh tambahan pembiayaan? Informasi penting dalam laporan keuangan yang bisa dipakai untuk analisa kredit. Pertama, kualitas dari aset. Cek apakah account receivables-nya ada yang nggak bisa dikolek, atau apakah inventorinya ada yang kedaluarsa. Kedua, liquidity. Bisakah perusahaan memenuhi kewajibannya saat ini? Bagaimana dengan current rasionya? Apakah cukup liquid? Ketiga, solvabilitas. Bisakah perusahaan membayar semua utang-utangnya? Bagaimana dengan debt to equity rasionya? Keempat, di mana kualitas labanya? Apakah pencatatan sudah sesuai substansi ekonominya? Dan apakah arus kas operasional usahanya positif? Terakhir, sumber pembiayaan asetnya dari mana? Apakah dari liability atau dari equity? Banker harus benar-benar tahu tentang keuangan perusahaan untuk benar-benar dapat memahami risiko-risiko apa aja yang ada di perusahaan. Gimana? Simple kan? Be smart, learning credit, the easy way.